didengar kawan sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, jangan sampai dia selingkuh. Aku khawatir melihat WA-nya selama ini. Didengar kawan sebelah, sama siapa? Sifatnya rahasia, doanya silent aja. Saya nggak mau berdoa sama imam. Doa imam dengan doa saya kan lain. Imamnya minta hujan, saya nggak mau hujan. Beda. Ada beberapa doa yang kita sama. Makanya tadi saya diminta Tuan Imam berdoa. Beliau beri mikrofon ke saya berdoa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Saya tambah lagi dengan minta 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan dari sifat pengecut dan pelit kikir. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jangan sampai kami dililit hutang dan dikuasai orang lain. Jamaah semuanya mengaminkan. Amin. Amin. Paham enggak paham? Amin. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkum sairuhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini memang dhaif, tapi hadis dhaif tetap bisa dipakai untuk fadail a'mal selama cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah halal haram, bukan masalah akidah keyakinan tauhid, bukan ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail motivasi beramal. Doa bersama. Kamu kok nggak berdoa? Ah, males Pak Ustaz, yang lama aja belum dikabulkan, masa nambah lagi? Sombong ini orang. Doa, berdoa itu pakai adab, angkat tangan ke atas. Ini ada orang berdoa tangannya di pahanya. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah ya Allah, mau ngasih nggak apa-apa. Kata Nabi, kalau doa itu serius. Dan doa enggak boleh cuma berdua. Datang orang Arab Badui, apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, jangan. Kalau kamu doa untuk ramai-ramai. Makanya tadi saya akhir salat minta, Allahumma inna nas'aluka 10, salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badannya sehat, wa ziyadatan fil ilm, ilmunya nambah, wa barakatan fil rizq, rezekinya barakah, wa taubatan qabla al maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Doanya jelas. Ada juga imam sekarang berdoa enggak jelas. Maut. Anaknya pulang ke rumah, saya nggak pernah ngapal doa pakai kertas, nggak pernah. Lalu Ustadz bisa hafal doa itu dari mana? Ya karena imam itu berdoa. Makmumnya anak-anak ingat dia di belakang. Anak-anak usia golden age, usia emas, otak mereka nangkap. Dengar sekali, 2 kali dia hafal. Makanya ibu setelah anaknya pulang, nak, baca doa imam tadi, nak. Maut. Loh, kok maut aja? Iya, Mang, soalnya banyak kematian di rohnya. Artinya ada makharijul hurufnya, tapi jangan terlalu panjang. Makanya tadi saya doa singkatnya, nggak terlalu panjang. Saya pernah bicara nuzul Quran di Riau, penceramahnya datang dari Jakarta, berdoa setengah jam. Pertama semua tangan jamaah ke atas, lama-lama terserahlah Pak Imam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ketemu Habib tadi malam, Habib Nabil Al-Gadri, ketemu dengan para habaib di majlis Darul Mustafa As-Salafi, ketemu dengan para kiai. Doakan saya kiai, doakan doa bid-doa. Habib Muhammad doakan saya doa bid-doa. Ustaz Nabawan doakan saya doa bid-doa. Kamu doakan saya doakan kamu. Doa kita saling bertabrakan di atas
atas langit sana, malaikat akan senang melihat kalian saling berkirim doa, bukan kirim santet. Benci, sakit hati, marah, dendam, kesumat, doanya, ya Allah matikan dia, kalau bisa jangan langsung mati tapi buat dia stroke 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mislu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Yang didoakan gak jadi stroke, ente mati duluan. Makanya kita doakan yang baik. Yang nikah duluan anak dia, padahal anak kita lebih cantik. Yang dipinang orang anak dia duluan, padahal anak kita lebih tinggi nilainya. Tapi kita berlapang dada, kedepankan ukhuwah, tetap datang undangan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Orang kalau hatinya tulus, doanya bersih. Tapi kalau hatinya dendam, kenapa anak dia duluan nikah? Yalah, dia kan pakai pelet. Akhirnya ketika sampai di depan pelaminan, wajahnya seram, doanya pun gak tulus. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kedepankan ukhuwah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali ukhuwah. Saya beberapa kali dipeluk oleh jamaah. Ustaz Somad, rasanya mimpi Ustaz. Jangan kuat-kuat Pak patah saya nanti. Ustaz Somad bisa datang ke kampus enggak hari ini? Bisa, ini jadwal saya ngajar hari ini. Kenapa Bu? Cucu saya sudah 2 malam enggak bisa tidur nyebut nama Ustaz. Ustaz Somad, Ustaz Somad, demam panas. Ya, besok ketemu cucunya, anak 5 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang yang nyebut nama saya ini 2, anak-anak sama nenek-nenek. Anak gadis belum pernah lagi. Kenapa anak itu bisa kenal saya? Karena ayah ibunya suka ngaji. Rata-rata jamaah yang kenal sama saya itu jamaah yang punya paket. Kalau jamaah yang nggak punya paket ya kenal. Saya pergi ke pedalaman Riau, dari ibu kota Pekanbaru naik mobil 5 jam. Setelah itu masuk lagi ke dalam naik perahu 5 jam. Sampai ke dalam satu pun nggak ada negur saya, karena nggak ada signal di situ. Sampai di dalam saya buka HP, no signal. Mau kirim kabar ke rumah, saya tanya gimana cara ngirim SMS dari sini. Naik ke atas bukit. Di atas bukit itu ada kayu tualang tinggi, dan yang bisa manjat cuma 1 orang. Nanti HP-nya dibawa manjat, begini kan. Naiklah 1 orang ke atas, begini. Masuklah SMS. Masalahnya dia buta huruf. Oleh sebab itu ketika kita punya nikmat luar biasa, sebar undangan dengan share, Twitter, BBM, Instagram, WhatsApp, maka kita dipersatukan. Berapa kali mereka ingin merusak kita, buat FB supaya mereka kenalan, pacaran, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Buatkan WhatsApp supaya mereka tukar-bukar video, gambar supaya mereka berzina. Buatkan mereka Instagram supaya mereka uploadkan video-video yang tidak baik. Buatkan mereka YouTube supaya mereka nonton porno. Tapi ternyata mereka gagal. Dengan WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, justru umat malah ngaji. Saya jamaah Ustaz, Pak Ustaz, kok nggak pernah ketemu di masjid? Saya jamaah alam ghaib, Pak Ustaz. Jamaah apa namanya? Ada namanya Jamaah Darussalam, ada namanya Jamaah An-Najah. Jamaah ini namanya Jamaah YouTubiyah. Bertemu semuanya, melepas kerinduan. Yang dikedepankan itu tak lain tak bukan adalah ukhuwah. Jangan kelahi karena sepele, berkelahi karena hal-hal sepele saja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam mau baca kunut, maka kau cukup baca kunut di belakang. Wa illa fala. Kalau imammu tidak baca kunut, ya kau tinggal ikut saja. Paling enak jadi makmum. Saya sholat di Masjid Muhammadiyah, saya nggak baca kunut. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Saya di Iftah Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di LBM Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 5 tahun. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. Saya tak ingin merusak ukhuwah. Setiap mereka suruh saya jadi imam, silakan maju Pak Ustaz.
Karena saya tahu, saya kalau jadi imam, bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan mereka bismillahnya silent. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Jadi makmum tinggal aminkan. Hai Imam Hambali, imam yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makamnya di Kufah, Irak. Imam yang kedua Imam Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah, makamnya di Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Imam ketiga Imam Syafi'i, meninggal tahun 204, makamnya di Kairo. Saya datang ke makamnya, fotonya masih ada di rumah. Yang keempat Imam Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241. Kunut subuh mudah. Imam Hanafi dengan Imam Hambali tidak berkunut. Jadi lampau metal pula. Yang paling tua Hanafi, yang paling kecil Hambali, enggak ada kunut subuh. Yang pakai kunut subuh dua mazhab, Maliki dengan Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Datang orang menjumpai Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu, enggak baca kunut subuh. Mantap. Gimana kalau imam saya Syafi'i? Dia mau ngetes kira-kira mengedepankan ego atau ukhuwah. Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i? Apakah saya bertahan tidak berkunut atau ikut imam? Apa kata Imam Hambali? Kalau imam Syafi'i, ikuti imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Aminnya cuma 5. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya bukan doa, tapi sana, pujian. Pujian enggak perlu diaminkan, cukup dibaca fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal. Jadi enggak semua doa itu diaminkan. Saya kalau ceramah di kantor-kantor dinas, BUMN, PT, Bank Syariah, kadang dalam acara doa, berikut ini marilah kita dengarkan pembacaan doa oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tidak semuanya diaminkan. Mereka semua amin. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul bersama Bapak Wali Kota. Amin. Di jalan yang penuh dengan kemegahan bersama Mega. Amin. Kok semuanya diaminkan? Hanya doa saja yang kita aminkan. Tapi okelah daripada enggak mengucap amin sama sekali. Ketika berjumpa dengan sahabat, bangkit semangat. Ketika ngobrol, bangkit semangat. Ada di dalam ini yang tidak berkulit, tidak berbulu, tidak berdarah, tidak bertulang. Orang barat menyebutnya soul. Makanya ada simbol SOS, save our soul, selamatkan nyawa kami. Adapun jasad ini bergerak karena ada nyawa di dalam. Ruh namanya. Al-arwahu junudun mujannada. Roh saya, roh bapak, roh ibu ketika bertemu bangkit semangat. Spirit ini yang ingin dilepas oleh orang barat. Mereka ingin kita tak pernah bertemu. Kapan? Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi enggak ketemu orang, hanya berteman dengan HP dan laptop. Tidak ada pernah menatap orang. Mata jendela jiwa. Dulu orang kenalan, kamu dari mana? Saya dari Banten. Bantennya di mana? Dari Tangerang. Tangerangnya di mana? Tangerang Selatan. Dekat dari Masjid Ar-Rafi Cipadu. Oh iya dekat. Kenal dengan Bapak Anu? Iya, kakek dia sama kakek saya. Kakek-kakek. Ada hubungan. Hari ini orang ketemu, la salam wala kalam. Ngomong enggak ada, nanya enggak ada, ngobrol enggak ada. 5 orang sama-sama menunggu pesawat, delay. Tidak ada ngomong. Semua dengan dunianya masing-masing. Andai ada satu yang pingsan di sebelah, bukan dia tolong, dia foto. Ada orang pingsan di sebelah, bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, 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 amin. Kasihan, kasihan, kasihan. Ini dunia gila.
Makanya alhamdulillah malam ini masih bersemangat, tadi pagi masih bersemangat, besok terakhir tausiah subuh di Masjid Bani Umar, insyaallah bersemangat. Kenapa? Karena dengan berkumpul bersama membangkitkan semangat. Dipeluk saya oleh jamaah di Bekasi, Ustaz Somad, jangan masuk TV lagi Ustaz. Kami enggak rela Ustaz nanti dikriminalisasi. Kami takut Ustaz masuk infotainment. Mereka sayang sama saya. Saya katakan, jangan kau takut saudaraku. Don't be sad. Jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka ada dua, kau dengan temanmu saja, fallahu thalithuhuma, ada Allah bersama kita. Apa yang mesti ditakutkan? Sedangkan dengan bupati, dengan gubernur, orang jangan takut, saya yang membackup kamu. Ini yang membackup kita bukan pejabat, bukan menteri, bukan presiden, tapi dia yang menghidupkan dan mematikan. Itu yang selalu kita baca selesai solat tadi. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena ada 5 makhluk yang berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ramping, ada yang besar, dan tingginya tak sama. Tapi ketika mereka bekerja sama, maka mikrofon ini bisa dipegang. Ini simbol tentang kita yang beraneka ragam. Ini pejabat nih. Pejabatnya sekali tunjuk jadi. Kalau ada pejabat nunjuk, dia tunjuk sekali jalan yang belum diaspal, aspal langsung jadi. Ketua RT, ketua lurah segala macam main tunjuk, pasang sana, pasang jadi. Tapi ada di sana anak-anak muda kita. Mana dia? Nih, jari tempat cincin. Kenapa ini disebut anak muda? Karena anak muda suka pakai perhiasan. Berikut ini kita saksikan pemakaian cincin dari mempelai laki-laki. Belum pernah masang cincin di sini. Ini pejabat, pimpinan daerah. Ini anak muda yang bersemangat. Yang tengah ini ulama. Ulama tidak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Apalagi dekat-dekat musim pilkada. Saya tidak di mana-mana, tapi akan kemana-mana. Harus menjaga stabilitas. Ini siapa? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini mesti suka diberikan. Mantap. Pulang ibu dari Bali, bawa kain batik, ngasih ke bapak. Ini pak ada oleh-oleh. Gimana pak kainnya? Belum pernah papa melihat batik padahal dalam hatinya banyak itu di pasar. Gimana masakannya tadi pak? Luar biasa. Maksudnya garamnya luar biasa. Tapi dia, ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada. Lalu ini orang susah, fakir, miskin, dia juga ada. Karena kalau dia tidak ada, siapa yang ngorek telinga? Kalau dia tidak ada, siapa yang ngupil hidung? Gak mungkin ngupil pakai ini, besar betul lubang. Maka dalam bentuk ini beraneka ragam. Allah ciptakan mata berpasang-pasangan, satu berkedip yang lain, satu berkedip yang lain. Ada kadang-kadang satu kedip, satu tidak. Berarti ada tujuan. Ketika menangis yang kiri, ikut kanan menangis. Siapa di antara bapak ibu ketika nangis sebelah aja? Ada. Orang yang nangis sebelah ketika istrinya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan yang banyak. Itu sebelah. Sebelah nangis, sebelah mana yang dipinang bulan depan. Tapi dalam keadaan normal, dia mesti bekerja sama. Maka kita kedepankan ukhuwah, kesampingkan ego, kesombongan. Suku, hebat, kaya. Siapa yang akan membawa hartanya? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya ikut pemakaman di Maroko. Oh begini pemakaman di Maroko, ternyata tidak dalam, cuman sepinggang saja, dan dicor semen keliling, ditutup pakai batu dari atas. Cuman begitu saja. Lihat pemakaman di Madinah, ternyata masuk ke dalam, digali lagi lahat, tapi belum pernah melihat mobil masuk liang lahat. Kalau ada mobil masuk liang lahat, luar biasa. Apa maknanya? Harta engkau yang banyak tidak akan kau bawa mati, tapi yang pernah kau wakafkan untuk membangun masjid,
Dari mulai salat maghrib, salat isya, i'tikaf kita sekarang mengalir pahalanya kepada orang yang berwakaf ini. Adapun yang dimakan, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kau makan tadi pagi busuk, ayam penyet, ayam pop, ayam dangdut, ayam mati, ayam. Yang kau pakai lapuk, sudah berapa baju koko lapuk, sudah berapa peci yang usang, tapi yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Saya biar kurus begini Bapak Ibu, kalau ditimbang-timbang, pagi makan, siang makan, malam makan, berasnya 1 hari 2,5 on, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya sudah membusukkan 4 ton. Ustaz hitungnya dari mana? Setahun 100 kilo, umur saya 40, 4 ton. Itu yang dihitung baru beras, cabai, bawang, terasi belum. Ada manfaatnya. Kalau kotoran kambing kita siramkan ke pohon cabai, itu pohonnya akan hijau, merah, gemuk, mekar. Tapi kalau yang 4 ton tadi kita siramkan kuning, layu, mati kontan. Saking tidak adanya manfaat manusia ini. Lalu yang disombongkan ini apa? Warnanya warna tanah, dilihat retak-retak seperti tanah, dan dicium bau tanah. Pokok kayu dipotong, keluar harum semerbak. Pohon apa? Gaharu. Pokok kayu dipotong, keluar harum semerbak. Pohon apa? Pohon menyan. Tapi manusia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tidak satu pun harum. Mulut cium sendiri baunya, telinga tidak ada satupun yang harum. Andai tidak ada parfum-parfum ini, maka orang Islam disuruh mandi. Apa maknanya? Kita dari dalam tanah naik ke atas tanah, tak lama lagi pun akan masuk tanah, akan dimakan cacing tanah. Lalu yang diegokan itu apa? Kalau diibaratkan ini pentas dunia, inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati, masuk lagi. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak. Naik darah tinggi, kumat, mati, masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia sana, prit, mati. Yang disombongkan ini apa? Apa yang membuat engkau angkuh? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisik-bisikkan, kau hebat, kau mantap, kau ganteng, kau hebat, kau mantap, kau ganteng. Merasa ini yang dikalahkan oleh ego, mesti dikesampingkan. Alhamdulillah, selama pengajian ini setiap ketemu bapak-bapak, ustaz, kiai, alim ulama, buya, semuanya ketemu orang-orang yang rendah hati. Berapa kali mereka ingin cium tangan saya tarik. Kenapa ustaz gak mau? Merasa tak layak. Tapi para habaib, para ulama, mereka orang-orang yang kita kedepankan, kita banggakan, saya cium tangan mereka, kita hormati mereka, kita muliakan. Tapi ada orang yang sombong. Gimana orang sombong? Kalau ketemu tangannya masuk kantong, nengok ke atas, dia nggak mau lihat muka orang, dia ke atas. Hidung pesek, mendongak ke atas. Hujan gerimis masuk. Yang disombongkan ini apa? Nabi kalau bersalaman dia tidak pernah mengalihkan wajahnya sebelum orang itu yang duluan. Kalau mau salaman lihat wajahnya. Apa kabar Pak? Sehat. Orang sekarang ngomongnya lain, tangannya lain. Iya, sebentar. Ya, oke. Ngomongnya dengan orang yang nggak tahu tadi mana. Iya, sebentar. Siapa kita? Oleh sebab itu ketika kita bisa kalahkan ego ini, barulah kita jalin ukhuwah. Setelah terjalin ukhuwah, barulah kita bisa membantu Islam harus bersatu. Dengan apa? Bantu Islam ini. Yang pertama mesti kita bantu ekonomi Islam. Alhamdulillah malam ini di mana-mana saya kalau ceramah pasti dibuka mereknya, dibuang. Mohon maaf ya Pak Ustaz, kita tidak mau ceramah Ustaz jadi iklan, kita buang. Tapi malam ini kenapa iklan ini nggak dibuang? Karena ternyata ini punya orang Islam. Ciri punya orang Islam biasanya di awalnya ada huruf al-nya. Al-kali. Kalau minuman al-pokat.
Alkali Ajwa, air minum sehat, pH 8+, alkali, oksigen, heksagonal, label halal. Dibeli, membantu usaha umat Islam, bangkitkan ekonomi umat. Kita akan bangkit disegani orang kalau ekonominya mapan. Makanya ibu-ibu kalau belanja ke pasar jangan nawarnya membunuh. Sudah jam 11 siang ada ibu-ibu tua menjual ikan hampir busuk. Inilah yang diharapkan terakhir. Bo, ikannya berapa? 10.000, modal saya sedikit. Inilah tolong. Ini mahalnya 5.000 aja ya. Memangnya engkau bisa kaya gara-gara 5.000 rupiah itu? Tolong umat ini belanja di tempat orang Islam, bangkitkan ekonomi umat Islam. Anak-anaknya mau sekolah SE, sarjana ekonomi, silakan. Mau jadi SAK, sarjana akuntansi, silakan. Tapi nanti dia akan menolong, akan membuatkan supermarket. Alhamdulillah, kemarin ketika di Makassar, saya ceramah di sampingnya warung supermarket 212. Artinya tidak sekedar ngumpul ramai. Jangan sampai ceramahnya di masjid ramai, tapi makannya bukan Islami, minumnya tidak produk Islami. Yang punya keahlian membersihkan air dari segala macam kotoran di dalam, bisa air itu bening, jernih, hebat, maka dia punya usaha. Itu yang akan membangkitkan ekonomi umat. Politik, alhamdulillah kita selamat. Tapi ingat, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Dulu ada orang mengatakan hindari politik, politik haram, politikus itu hanya layak untuk tikus, jangan berpolitik. Tapi ketika orang Islam menghindari politik, mau tidak mau, kalau orang Islam tidak mementingkan politik, maka politik akan dipegang oleh orang yang tidak peduli kepada Islam. Itu pasti. Di beberapa tempat dikuasai oleh orang tak peduli kepada Islam. Ini tidak selesai dengan ceramah. Masalah zakat, zakat nggak bisa selesai dengan ceramah. Saya khotib Jumat naik, bayarlah zakat. Siapa yang tidak berzakat maka akan diazab Allah. Jamaah nggak mau dengar. Ada orang-orang yang memang sudah di set up isi kepalanya. Dia susah tidur, kena insomnia. Tapi begitu sampai khutbah Jumat, begitu, barakallahu li wa lakum. Cepat banget ya. Ini nggak selesai dengan ceramah. Masalah zakat akan selesai dengan perda syariah, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah itu siapa? Anggota legislatif. Yang milih anggota legislatif itu siapa? Kita. Maka siapapun yang naik, itu kesalahan kita. Ketika kita ambil kertas, masuk ke dalam ruang yang bebas rahasia, kita ambil paku, kita coblos. Itu bukan sekedar mencoblos kertas. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Ketika engkau mencoblos kertas, saat itu engkau sedang bersaksi, aku hamba Allah Abdul Samad, bersaksi bahwa orang ini layak untuk aku jadikan pemimpinku 5 tahun ke depan. Tusuk matanya, bibirnya, terserah. Bukan sembarangan. Itu persaksian kita di hadapan Allah. Kenali dia, kenal informasinya, baca tentang biografi dia. Setelah itu jangan lupa istikharah di tengah malam. Ibu sudah tetapkan pilihan? Sudah Pak Ustaz. Gambar mana yang mau dicoblos? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Setiap saya pejamkan mata, nampak gambar dia Pak Ustaz. Kenapa gambar dia yang kelihatan? Dia udah ngasih jilbab 2, rebana 1, surat yasin 1, jam dinding 1. Ambil hadiahnya, jangan pilih orangnya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kita bukan golongan kita. Di Riau ada satu kabupaten namanya Siak Sri Indrapura. Perolehan zakatnya 2015 10 M. Bukan 10 ember, 10 miliar. Semua PNS potong atas. Dapat 10 miliar. Lalu ketika saya ceramah di Aceh Barat, Meulabu, saya dengan bangga, kalau Islam ditegakkan dengan politik, maka akan berhasil zakat. Kami di Riau ada satu kabupaten 10 miliar ketika tahun 2015. Selesai tausiah, datang ketua Badan Amil Zakat Aceh Barat Meulabu. Apa kata mereka? Kami di sini alhamdulillah 17 miliar. Akan datang nanya dulu. Kalau
mereka bilang 3 miliar baru kita angkat tangan. Tapi kalau dia bilang cuman ayalah oke lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perda peraturan daerah. Maka pengajian-pengajian harus kajian yang mencerdaskan. Yang punya bakat politik masuk ke dalam untuk menolong. Ustaz Somad, ya betul ini nomor Ustaz, tidak salah lagi. Saya mau mencaleg ini jadi calon legislatif, mantap. Apa saran-saran Ustaz? Kamu harus bisa perjuangkan 3. Apa itu Pak Ustaz? Pertama, perda zakat, supaya umat bisa tertolong fakir miskin, jangan ada lagi minta-minta. Yang kedua Pak Ustaz, masukkan perda berbusana muslimah, supaya terjaga daripada perbuatan zina. Yang ketiga Pak Ustaz, masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran hadis, fikih. Diangkat guru-guru alumni dari Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah. Maka akan gajinya dari mana? Dari Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. APBD kita bisa. Maka kalau begitu kamu silakan. Oke Pak Ustaz, alhamdulillah sejak itu sampai sekarang gak pernah nelpon saya lagi. Jangan tinggalkan politik, jangan tinggalkan ekonomi. Karena ketika umat ini bangkit karena politik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin kota Makkah Al-Mukarramah, tak ada politik. 13 tahun enggak pernah salat di Masjidil Haram dengan sahabat. Cari hadisnya Nabi pernah jadi imam dengan sahabat salat di Masjidil Haram, enggak ada. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kekuasaan politik. Tidak bisa. Nabi pernah sholat sendirian di samping Ka'bah. Datang orang Arab jahiliyah mencekik lehernya, menyiramnya dengan kotoran onta. Mereka pukul dia. Dia tidak punya kekuasaan. Tapi ketika dia berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia pemegang tampuk kekuasaan tertinggi. Dia presidennya, dia rajanya. Maka selesai sholat, Nabi menghadap ke belakang. Mohon maaf, ini makmum, saya jadi imam. Kalau selesai sholat, saya miring ke kanan. Saya kalau selesai sholat, miring ke kanan. Ada anak-anak yang nanya ibunya, "Ma, kenapa imamnya miring ke kanan? Rumahnya di sebelah kanan." Nabi miring ke kanan karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim. Tapi hadis riwayat Bukhari, Nabi menghadap ke jamaah. Ini yang tidak pernah saya lakukan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi satu persatu. Asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana si fulan? Mana si anu? Mana si anu? Kenapa tidak datang salat berjamaah? Andai pemimpin Islam, dia bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak ada kepala. Bisa dia tanya. Dan ini hadis tidak pernah saya amalkan walau sekali itu. Enggak pernah saya nanya, selesai salam saya tanya, mana si anu, mana si anu. Karena saya tahu dia akan jawab, dia enggak ada, emang masalah buat orang. Saya enggak punya kekuasaan. Segenggam kekuasaan dalam tangan bisa kau pakai menolong agama Allah. Adik-adikku yang sekarang sudah punya bakat luar biasa, silakan. Saya berceramah di depan 5 presiden. Hebat, Presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di beberapa kampus. Kalian yang sudah punya bakat politik, salurkan bakat politik kalian. Saya nggak ada punya bakat politik Pak Ustaz, tapi ekonomi insya Allah lanjutkan ekonomi. Saya Pak Ustaz ekonomi nggak bisa, politik pun nggak bisa, tapi ngomong saya insya Allah kuat di parlemen, masuk ke dalam. Saya ngomong pun tak bisa, duit pun tak ada, politik mati aja dah. Dengan apa kau akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya mulai ceramah ini jam 8, sekarang pas jam 9. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol Alkali 600 ml. Tak terasa 1 jam. Saya sebetulnya malam ini tidak merasa sedang ceramah, tapi merasa seperti peserta Pildacil. Tim penilainya Ustaz Nawaban, Ustaz. Makanya kalau dari tadi Bapak lihat saya, kenapa Ustaz ni kok malam ni kaku, kayak tegak, kayak patung. Biasanya kan santai. Dan tiap mau sini, alhamdulillah sahabat-sahabat datang semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah ego-ego ni dikesampingkan, kalau lihat orang jangan lihat dia mengamalkan yang khilafiyah. Selama kita sepakat NU,
Perti, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi, FPI, HTI. Adakah di antara ini yang mengatakan sholat isya tidak wajib? Tidak ada. Semuanya mengatakan sholat isya wajib. Nata'amal fima tafaqna. Mari kita beramal pada yang kita sepakati. Ayo salat isya. Bahwa dalam teknisnya ada yang beda. Yang satu pakai usolli, yang satu enggak pakai usolli. Yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya silent. Yang satu zikirnya kuat, subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu nata'awan fima tafaqna. Mari kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid. Dia lihat dua orang sedang kelahi. Yang satu mengatakan salat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang satu mengatakan salat tarawih mesti 23 rakaat. Siapa yang tidak 23 rakaat maka bukan tarawih. Kelahi dalam masjid. Kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Tarawih itu hukumnya apa? Sunat. Kelahi dalam masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian jatuh kepada yang haram. Adapun kenapa 8 rakaat? Hadis riwayat Aisyah, karena Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 8 tambah 3 11. Kenapa pendek betul 11 rakaat? Karena rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Waktu enggak cukup sampai subuh. Kenapa Umar bin Khattab mengangkat Ubay bin Ka'ab 23 rakaat? Kata Umar kepada Ubay, kalau buat seperti Nabi, Umar enggak sanggup Ubay. Maka engkau pendekkan bacaannya, setahun satu malam 1 juz, lalu kemudian tambah rakaatnya. Maka kesimpulannya, kalau rakaatnya dikit, ayatnya panjang. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek. Masyarakat kita cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit, dapat dua-duanya. Kenapa berkelahi hanya masalah sepele? Masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan. Di antara yang menyebabkan banyak masalah adalah adanya orang-orang yang mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Di situlah letak masalahnya. Masih banyak masalah kita lagi. Masalah kemiskinan, masalah kemungkaran, masalah khamar. Berkelahi antara celana di bawah mata kaki dengan yang di atas mata kaki. Sehingga ketika ketemu tidak lagi lihat wajah, lihat kaki semua. Kelahi hanya masalah mata kaki. Sementara banyak yang nggak pakai celana. Kenapa ini yang dipermasalahkan? Ini masalah khilafiyah. Kata Imam Syafi'i, kalau enggak sombong ya enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, enggak sombong enggak apa-apa. Kalau sombong baru masuk neraka. Jangan saling ejek mengejek. Berkelahi hanya masalah jenggot, masalah bulu. Berjenggot bagus, Ustaz Nababan berjenggot bagus, Ustaz Oren berjenggot bagus. Yang berjenggot enggak ngejek yang enggak berjenggot. Kamu berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot marah, kamu kayak anjing gitu. Akhirnya kelahi. Padahal ini semua masalah khilafiyah. Dalam kitab mazhab Syafi'i, Ustaz cuma ceramah aja, kami enggak ingat dalil-dalilnya. Di kitab apa, halaman berapa, juz berapa, sudah saya tulis. Buka aja 37 masalah populer Play Store, 37 masalah populer, enter, download gratis. Udah saya share ke kawan Pak Ustaz, tapi belum baca. Baca dulu baru di share. Share. Udah saya share kok nggak sampai-sampai ya Pak Ustaz. Udah saya download kok nggak bisa ya Pak Ustaz. Paket habis. Nggak bermodal masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita mengesampingkan ini. Saya memang fokus masalah khilafiyah. Orang kelahi masalah daging kurban. Katanya kalau enggak akikah dulu enggak boleh kurban ya Pak Ustaz. Itu terus yang ditanya. Akhirnya keluar buku 33 tanya jawab seputar kurban. Apa boleh saya kurban padahal belum akikah Pak Ustaz? Akikah tanggung jawab bapak kita terhadap kita, sedangkan kurban tanggung jawab kita terhadap kita. Maka bagi yang belum berakikah ya nggak apa-apa, silakan kurban. Sudah ditulis.
Ini tiap tahun alasannya itu terus. Kenapa nggak kurban? Saya belum akikah. Tiap tahun alasan klasik terus. Maka dibahas, Pak Ustadz katanya kurbannya mesti jantan ya. Betina juga boleh, nggak apa-apa. Hanya saja dianjurkan jantan. Kenapa? Karena kalau betina ini produktif, dia akan punya anak-anak. Sedangkan pejantan itu nggak perlu 10 sapi, cukup 1 jantan. Karena mereka menganggap ini penting. Jangan sampai ketika dipotong sedih kita melihat ada anak yang sedang mengandung di dalamnya. Maka ini diajarkan. Dan satu lagi rahasia, kenapa yang dianjurkan itu sapi, kambing yang jantan? Karena katanya dagingnya lebih enak, lebih renyah, lebih tidak ada lemak-lemaknya. Itu masalah khilafiah, tidak perlu dipermasalahkan. Masalah puasa, katanya Pak Ustaz kalau nangis puasanya batal ya. Nangis kok batal? Ada teman saya bilang katanya batal. Nangis sambil minum teh es, ya batal. Nah ini semua masalah-masalah khilafiyah, masalah membaca Yasin. Pak Ustaz, saya pergi ke salah satu perkampungan, saya selalu ceramah di kampung-kampung. Sampai di dalam, Pak Ustaz, kami dulu punya tradisi baca Yasin di sini malam Jumat. Terus ada Ustaz yang ceramah ke sini, kata dia baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Terus alhamdulillah sudah 2 tahun kami berhenti wirid Yasin dan kami nggak pernah buka Quran lagi. Kalau kita mau perbaiki, bukan kita hilangkan sama sekali, tapi kita robah. Ini tiap malam Jumat baca Yasinnya? Ya, oke. Besok Jumat kita nggak baca Yasin lagi, tapi kita perbaiki tahsin tajwid surat Yasin. Oke? Ya. Nah, panggil Ustaz dari PT IKI, dari IIKI, ibu-ibu, bapak-bapak datang. Kita perbaiki bacaan surat Yasinnya. Ya, ibu baca 5 ayat, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Dah 5 ayat. Ibu selanjutnya, Bu. Itu tanda-tanda tuh. Apakah boleh kita nggak pandai baca ya? Jangan. Dia sudah mau datang, sudah alhamdulillah. Maka kita tidak desak, tapi mulai kita bisik. Ibu bacanya bagus. Kalau kita baca, saya bisa baca, cuman batuk aja kemarin. Coba baca. Ya Asin. Kok baca ya Asin? Itu A-nya 2, rupanya baca Latin. Bu, baca Quran itu paling bagus langsung hurufnya. Oh, kalau gitu iyalah baca hurufnya. Yasin wal Quran, bukan ku, dia di dalam qaf. Wal qu, ya. Wal Quran, bukan ra, tafkhim tebal. Wal Quran, wal Quranil hakim, bukan ha, karena itu ha besar, dipegang dada bergetar dia. Tapi kalau ha kecil, wal Qur'anil hakim. Innaka itu panjang. Innaka tutup pulang merajuk. Jangan. Perbaiki bacaannya. Dah, setelah bacaannya sama semua, barulah dibaca bersama. Begitu kata Imam Al-Buhuti. Membaca Quran bersama-sama, kata Imam Nawawi, mustahabun, dianjurkan. Tapi kalau tajwidnya sama-sama berkualitas. Karena kalau baca bersama kualitasnya tidak sama, maka yang bagus dengan tak bagus, yang tidak bagus tidak tahu bahwa bacaannya tidak benar. Apalagi sebagian orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Turja'un, fayakun. Ada yang lebih parah sekali, tidak ada suara sama sekali. La tuqra'u fi amrin asirin. Jika surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, Allah memudahkannya. Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Kalau surat ini kamu bacakan pada perkara sulit, Allah memudahkannya. Sulit hati terasa sempit, baca surat Yasin. Sulit suami enggak pulang-pulang, baca surat Yasin. Sulit anak dalam keadaan sakit, baca surat Yasin. Sulit dalam keadaan sudah nikah belum punya anak, baca surat Yasin. Ini sudah sakit-sakit enggak mati-mati, baca surat Yasin.
Ustadz itu kan kalau dipanggil baca doa kan 3 aja. Doa akikah, doa walimah nikah, doa takziah. Ada yang sudah mati, ada yang belum mati. Ini Ustadz tolong doakan. Doa apa? Ya terserah Pak Ustadz lah. Kalau sehat, cepat sehat. Kalau enggak, ya Allah, ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan, Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami ini ya Allah. Kalau memang ada harapannya sembuh, maka sehatkanlah dia ya Allah. Tapi kalau sudah memang tak ada harapan lagi, nggak boleh sebut kuat-kuat, karena nanti anaknya tersinggung. Kalau nggak ada harapan lagi, cepatlah matikan dia. Nah, kan? Kenapa? Ini doa, ada sambung menyambung, ada saling mendoakan, terjalin ukhuwah Islamiyah. Begitu bertemu yang pertama kali diucapkan Assalamualaikum ya Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat badanmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat ilmumu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa rahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wa barakatuh, berkah hartamu, berkah kebunmu, berkah kos-kosanmu, berkah anakmu, berkah istrimu, berkah keluargamu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itu yang tidak ada dalam welcome. Kita sampai di hotel, panitia salaman welcome. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus, pulangnya. Saya bilang ke mahasiswa, ente nggak usah lah pakai welcome, makan sambal terasi aja pakai welcome. Akai bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai salam itu dibagi 3. Salam pertama wajib dijawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama jelas tadi semua menjawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam imam tadi waktu saya sholat di belakang imam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu nggak boleh dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Waktu ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Itu kita enggak ingin dengar jawabannya. Seandainya dia menjawab Assalamualaikum ya ahlul kubur, Waalaikumsalam, insan kita langsung. Tapi hubungan saya dengan Bapak tidak pernah putus, walaupun Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah. Begitu Bapak Ibu dapat SMS dari Riau, telah berpulang ke rahmatullah Ustaz Abdul Somad, jamaah meneteskan air mata. Apa kata jamaah? Memang sudah nampak kami tanda-tandanya. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Apakah sampai Al-Fatihah dari Cipadu ke Riau? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membuka pelepah korma fasaqqahu nisfain. Dia tusukkan ke makam ini, dia tusukkan ke makam ini. Kenapa engkau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Yamshi bin namimah. Ini orang suka gunjing adu domba. Maka dia diazab kubur. Yang satu lagi, kenapa diazab kubur ya Rasulullah? Lam yastabri, lam yastanzih, enggak cebok. Maka bawa botol kalau ke hotel bintang 5, karena enggak ada keran air. Lalu kenapa engkau belah pelepah korma? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang mati. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itulah dalilnya. Saya nggak percaya kalau cuma satu dalil Imam Nawawi. Ada dalil lain? Ya, Al-Fatihah sampai untuk orang mati. Mana buktinya? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, disampaikan oleh muridnya ke saya, namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Haddatsani, saya dengar langsung ke telinga saya, ketika orang meninggal dibacakan Al-Fatihah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ada Fatihah yang sampai. Andai tidak sampai, Allahu Akbar, enggak perlu Fatihah, enggak sampai. Sampai. 3. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, meninggal dunia.
Ketika itu dia berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pada bagian kepalaku pangkal awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, pada bagian kaki bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya tetap enggak puas dengan 3 dalil itu Pak Ustaz. Menurut saya tetap enggak sampai, saya kehabisan dalil. Lalu solusinya, nama lengkap kamu siapa? Untuk apa Pak Ustaz? Nanti kalau kamu mati, saya bacakan Al-Fatihah. Kalau enggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk orang mati. Al-Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca, pahalanya bisa sampai ke orang mati, bisa ditransfer. Karena setiap hurufnya dibalas 10. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim 1 huruf dibalas 10. Alif lam mim 30 huruf. Makanya ibu bapak yang baca Quran yang enggak lancar, jangan berkecil hati, karena makin enggak lancar, hurufnya makin banyak. Alam nasrah laka sadrak, dikit. Alam nasrah laka sadrak, banyak. Tapi jangan seumur hidup enggak lancar. Kalau anak-anak kita diajarkan baca Quran, dia baca tafsir Ibnu Katsir, ayahku sedang sakratul maut di ruang kaca ini, maka aku mesti bacakan dia supaya dia tenang. Ada sebesar keong, bentuknya macam keong dalam kepala kita, dijaga Allah di dalam, bisa mendengar walaupun sedang koma, tapi telinga tetap bisa mendengar. Ustaz Somad nanti selesai ceramah kami bawa ke rumah sakit umum ya. Oke, I'm coming. Begitu sampai di rumah sakit, ruangannya mana? Apakah ruangan flamboyan? Apakah ruangan teratai? Ruang mana? Ruang ini Pak Ustaz, ICU, kaca semua. Sebelum masuk ke dalam diberi cuci tangan. Saya cuci tangan, apa nih dingin? Alkohol. Cuci tangan pakai alkohol. Ini mau makan apa nih? Tapi saya nggak nanya. Kalau tanya ketahuan kita bodoh. Sampai di dalam mereka bukakan pintu, silakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Syimah, silakan masuk. Saya masuk. Bapak-bapak nggak masuk? Enggak, Ustaz aja. Begitulah mereka memuliakan Ustaz. Ternyata di dalam itu semua penyakit menular. Masuk saya di dalam sendirian. Saya di dalam bersama pasien, mereka di luar kaca menonton. Baru saya paham tulisan ICU itu ternyata artinya I see you, you don't see me. Sunyi, sepi di dalam. Yang terdengar hanya ting 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 ting. Gak lama hidup lagi. Ting 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 ting. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudaraku ini ya Allah. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tak akan sakit untuk selamanya. Menetes air matanya. Pak dokter, sini sebentar. Ya, kenapa dia menangis? Itu respon dia Pak Ustaz. Selama ini dia kalau ketemu Ustaz, apa kabar, sehat? Selama ini, apa kabar, sehat? Sekarang dia tidak bisa angkat tangan, dia tidak bisa bersalaman. Responnya dengan air mata. Dia mendengar apa yang Ustaz katakan. Andai anak kita ajarkan Al-Quran, dia akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Turun hujan rahmat. Begitulah kalau surat Ar-Rahman dibaca, langsung turun hujan. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kita saat itu tidak bisa ditolong dengan gelang emas yang besar, tidak bisa ditolong dengan mobil yang mewah. Saat itu hanya bisa ditolong dengan doa. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak tak pandai membacakan doa. Dia datang pakai baju hitam, celana hitam, helm hitam, HP hitam, sepatu hitam. Satria baja hitam. Begitu sampai dia tak pandai baca doa, dia hanya bisa panggil anak istrinya, heningkan cipta, mulai. Arigato, baik.
karena dulu tidak pernah diajarkan bagaimana cara. Anakku, aku tak ingin kau kaya tapi kau tak kenal Allah. Anakku, aku tak ingin kau pejabat tapi kau tak tahu mana halal mana haram. Yang ku inginkan cuma satu, nak, saat aku nanti mati menghadap Allah, engkaulah yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Saat kau lahir dulu, aku yang membisikkan dengan azan. Dan saat matiku nanti, aku ingin kau pula yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan, la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan. Itu yang diinginkan seorang ayah. Itu yang diinginkan seorang ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jaga anak-anak muda kita yang punya tanah. Bapak punya tanah? Ya, berapa? Ya, adalah Pak Ustaz cukup untuk 3 lokal. Oke, ini punya semen? Ya. Ini punya batu kerikil? Ya. Ini punya, ya, buat sekolah SDIT. Namanya apa kita buat ya? Ya sesuai namanya lah. Namanya ini Ustaz Somad, ya. Lalu apa namanya? SMPIT As-Somadiyah. Ibu namanya siapa? Nur Hasanah. Buat Nur Hasanah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Adapun ibu-ibu yang punya duit, ketika dapat uang gajian, beli cincin. SPPD, beli cincin. Reward tahunan, beli cincin. Sampai 3. Kalau undangan, mau. Di mana acara kita ntar malam, Bo? Di sana. Tidak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, rumahnya besar, sejauh mata memandang, ruko-ruko, kebun kelapa sawit, karet. Saya tanya, ini punya siapa, Pak? Itu punya 1 orang, Pak Ustaz. Ruko punya dia? Iya. Itu kebun punya dia juga yang punya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid. Andai dia bangun masjid, maka orang solat berjamaah 5 kali dalam sehari, mengalir pahalanya. Enggak ada dia bangun masjid. Ada dia bangun MDA, sekolah agama? Enggak ada. Ada anaknya yang jadi ustaz berceramah? Enggak ada. Lalu harta yang banyak itu kemana? Sekarang sedang diperebutkan ahli waris dengan pengacara, Pak Ustaz. Menjadi rebut-rebutan, tak ada barokahnya sama sekali. Maka Bapak, setelah kita bisa mengalahkan ego, bersama kita membuat satu komunitas jamaah. 3, menolong agama. Ekonomi kita pegang, politik kita pegang, dan pendidikan. Oke, sekarang kita kalah dalam bidang politik, ulama dikriminalisasi. Kalah kita dalam bidang ekonomi, semuanya kita ambil dari orang lain. Jangan sampai yang ketiga ini kalah. Pendidikan Islam jangan sampai kalah. Kalau sudah kalah juga di pendidikan, kiamat datang, ceramah pun selesai. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Sekarang jam 9:20, maka di total ceramah saya 60 tambah 20 sama dengan 80 menit. Padahal di mana-mana kalau pengajian subuh yang selalu Bapak Ibu saksikan di Masjid An-Nur Pekanbaru hanya 45 menit. Tapi salim malam ini saya bisa tegak tahan 80 menit. Ini luar biasa jamaahnya. Allahu Akbar. Walaupun Allahu Akbar, kalau kena hujan tetap cari ya. Nanti masuk angin. Saya diminta menjawab pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab, nanti saya kirimkan jawabannya ke www.somatmorocco.blogspot.com. Ustadz yang kami cintai, ya mudah-mudahan laki-laki. Apabila orang tua sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bolehkah saya selain mengqadha puasanya juga mengqadha salatnya? Enggak, puasa saja. Dalilnya man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, dijelaskan Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Tidak ada ikhtilaf antar ulama, puasa emak kita, puasa ayah kita mesti kita qadha, kita gantikan. Mak Ustaz, mak saya masih hidup 70 tahun. Saya tanya, mak ada tinggal puasa dulu? Ada, qadha sekarang. Kalau ada tinggal nanti meninggal, saya yang akan menggantikan. Bagaimana dengan qadha salat? Qadha salat dilakukan diri sendiri. Adapun orang lain mengqadhakan, maka tak ada dalilnya. Jika tidak bisa mengqadha salat orang tua, adakah amalan lain yang bisa dilakukan? Sedekah.
Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah sampai kepada almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Air minum. Sedangkan sedekah air minum aja sampai, apalagi pisang. Sedang air minum aja sampai, apalagi jeruk sama kan sudah tahu semua buah kan, berarti sudah dapat. Maka sedekah. Kamu sedekah air apa? Saya sedekah 1 botol Pak Ustaz. Kamu sedekah air apa? Saya sedekah 1 dirigen Pak Ustaz. Kamu kok enggak bawa air? Saya sudah buatkan 1 sumur bor Pak Ustaz. Mantap. Pak Ustaz, apa hukum istri pasang KB, keluarga berencana? KB terbagi 2. KB yang pertama namanya tanzimun nasal, mengatur setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Nanti setelah 3 tahun baru hamil. Itu boleh, fatwa ulama Mesir, namanya tanzimun nasal. Yang tidak boleh tahdidun nasal. Tahdid, enggak hamil sama sekali. Kalau perempuan namanya steril, kalau laki-laki namanya vasektomi. Vasektomi dipotong, enggak bisa disambung lagi. Kalau ada yang mengatakan vasektomi bisa disambung, enggak bisa. Enggak ada selasiban yang bisa menyambungnya. Kalau sudah putus, dia tak akan punya anak untuk selamanya. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau dokter sudah memvonis, ibu harus steril, karena enggak bisa punya anak lagi. Nanti kalau operasi yang ketiga kali, resikonya mati. Ibu enggak bisa punya anak lagi. Si ibu menangis, bapak tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Tanyalah sama yang sini. Maka kesimpulannya, tanzimun nasal mengatur boleh 3 tahun, 2 tahun. Tahdidun nasal enggak boleh, karena itu bertentangan dengan fitrah. Orang barat enggak mau punya anak, karena bagi mereka punya anak itu ribet, jelimet, sulit. Akhirnya orang barat nanti akan punah. Mereka tidak mau menikah, free sex, kena virus HIV/AIDS. Orang Islam menikah, banyak anak, banyak rezeki. Di Jerman, siapa yang punya anak 1 disekolahkan negara sampai doktor, saking tidak inginnya mereka punya anak. Maka menurut orang Yahudi, peneliti, nanti orang barat itu akan punah dengan sendirinya. Mereka punah karena virus HIV/AIDS, dan mereka tidak mau menikah. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, mereka akan punah. Sedangkan orang Islam makan tidur, makan tidur, makan tidur, 10 lahir. Wah, banyak anak menolong, tapi tentu dengan keimanan, istiqomah. Karena kalau tidak, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Nauzubillah. Seorang anak yang diasuh oleh ayah tirinya, sedang ayah kandung sudah meninggal ketika si anak ketika si anak berdoa, si anak perempuan ini untuk siapa Pak Ustaz? Untuk ayah kandungnya atau untuk ayah tirinya? Untuk dua-duanya. Apakah sampai doa kita kepada orang yang tidak punya hubungan nasab dengan kita? Sampai. Mana dalilnya? Kita lewat di makam. Kata Nabi, hai Aisyah, kalau kamu lewat di Baqi, karena Baqi dekat samping makam rumah Nabi. Kalau kamu lewat di Baqi, mulutmu jangan diam saja. Ucapkan doa untuk orang mati. Apa doanya? Assalamualaikum ya alal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun rahmatullah musaqdimin wa musaqhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami biasa baca yang pendek, Assalamualaikum alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Itu dalil doa untuk orang mati sampai. Tapi katanya ada hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, yang sampai hanya anak yang soleh. Itu bukan masalah doa tidak sampai. Itu cerita bahwa amal Abdul Somad putus. Abdul Somad dulu ceramah. Setelah Abdul Somad mati, dia nggak bisa ceramah. Kalau Abdul Somad ceramah, almarhum jamaah kabur. Dulu dia rajin sholat duha, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada 3 amalnya yang tetap ngalir. Amal Abdul Somad dulu putus, ada amalnya tetap ngalir. Sedekah jariyah, dia ada sedekah sak semen, ngalir. Ilmu, dia pernah ngajar di kelas, muridnya mengamal, ngalir. Anaknya, anak itu kan amal dia. Mahasiswa saya nggak nyambung. Kata dia, masa anak kita amal kita Pak Ustaz ya? Anak kita itu amal kita. Karena kita beramal lah maka anak itu lahir. Coba istrimu kau lihat saja, apa bisa lahir? Tidak.
Itu maknanya. Bukan doa bapak ibu nggak sampai untuk orang mati. Amal orang mati itu putus, dia nggak bisa beramal. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad putus. Tapi kalau Ustadz Oren, Ustadz Nababan, Ustadz yang lain bacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad, sampai atau enggak? Sampai. Ustadz, saya mau tanya soal bank syariah. Misalnya orang beli rumah bank syariah selama 10 tahun, tapi di tahun ke-6 punya kendala pembayaran, PHK, jadi tidak bisa bayar cicilan. Karena dia tidak bayar cicilan, maka dia kena denda, atau sebaliknya. Saat mau dilunasi lebih awal, lalu dikenakan biaya penalti. Apa denda itu menjadi riba? Ya, hindari denda. Karena denda, riba nasiah, riba fadal, maka bertambah disebabkan oleh denda karena keterlambatan, berubah dia menjadi riba. Adapun akad permodalan murabahah dengan bank syariah, kita tidak pinjam uang. Bank syariah pinjam uang 500 juta, saya mau beli rumah. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang. Karena uang bayar uang riba. Pinjam 500 juta, bayar 550 riba. Bapak untuk apa nih? Untuk beli rumah. Maka bank syariah membeli rumah itu cash. Setelah rumah itu menjadi milik bank syariah, lalu kita cicil. Maka akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Hindari denda, karena kalau denda jatuh ke riba. Apakah wanita yang memakai celana termasuk dalam hadis yang melaknat laki-laki berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki? Celana yang sempit, yang memperlihatkan lekuk tubuh. Adapun celana yang longgar, yang besar, tidak nampak bentuknya. Karena kalau dia pakai rok, dia mau pakai motor, apalagi polisi, apalagi petugas, apalagi bidan di rumah sakit yang naik turun lift, eskalator bawa pasien, maka mau tidak mau dia pakai celana, tapi yang longgar. Islam tidak menyebutkan model. Yang ditentukan oleh Islam bukan modelnya, tapi efeknya. Jangan sampai pakai celana sempit sampai menjerit tuh Pak. Tolong gitu Pak. Syaratnya pertama tidak sempit, fakfadah artinya longgar. Yang kedua tidak transparan. Jangan dia seperti pembungkus buah tadi. Nah, itu tak boleh. Celana sempit itu di Amerika dipakai untuk senam aerobik di ruangan tertutup. Sampai di tempat kita dipakai di pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong gara-gara itu. Apa hukum arisan niatnya mendaftar haji? Kalau tidak boleh, gimana solusinya? Sejuta, kita 50 orang. Otomatis ketika saya menarik, saya dapat 50 juta. 50 juta saya bayar untuk ONH. Bolehkah berangkat haji ngutang? Itu babnya. Otomatis ketika saya berangkat, saya punya hutang 49 juta. Maka Imam Ibn Taymiyah membagi hutang menjadi dua. Yang pertama, yurja bara'uhu, ada diharap pembayarnya. Ibn Taymiyah menyebut dalam Majmu' Fatawa tentang kasus masalah kurban ngutang. Pak, pinjam uang 2 juta Pak, saya mau beli kambing kurban. Pembayarnya apa? Nanti panen gandum bulan Muharram saya akan bayar. Boleh. Yang nggak boleh itu, Pak pinjam 2 juta untuk kurban, pembayarannya apa? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak PNS atau perusahaan swasta BUMN atau punya kos-kosan, ada yang diharapkan pembayarannya, maka bisa. Karena yurja bara'uhu, diharapkan ada pembayarannya. Tapi kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak usah membebani diri. Pintu surga hanya haji saja. Salah. Yang enggak sanggup haji, baca hadis lain. Man shalla itsnatai raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil laili wal lailah, sehari fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Bukan sekedar masuk surga, malah dibangunkan satu istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Istiqomah, masuk surga. Masuk masjid bukan cuma dari satu pintu. Pintu kiri, pintu kanan. Malah saya tadi dari pintu belakang. Bisa masuk. Jangan batasi dari satu pintu. Saya Pak Ustaz gak bisa sholat. Ada pintu lain masuk surga? Ada. Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan. Fa'adabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga jadi balasannya.
3 anak perempuan. Kami cuma 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Ustaz, bagaimana cara kita meningkatkan kesabaran apabila kita mendapat ujian sakit, kekurangan harta, agar iman kita semakin kuat? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar artinya tahan. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan mengutuk nasib. Yang kedua, salat. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di sujud terakhir mohonkan pada Allah, jangan dilafazkan di mulut, nanti batal salatnya. Kalau bukan bahasa Arab, dalam hati saja. Tolong aku ya Allah, istriku sedang sakit ya Allah, usahaku sedang bangkrut ya Allah, tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah. Jangan mengadu di dinding wall Facebook. Mark Zuckerberg sudah bolak-balik mengatakan jangan berdoa kepada aku karena aku nggak bisa mengabulkan doa kalian. Tapi orang Islam tetap juga berdoa di dinding wall Facebook. Mintalah mengadu kepada Allah. Yang kedua, unzur man huwa asfala minka. Lihat orang yang berada di bawahmu. Kita ini selalu melihat permukaan laut tenang, ternyata di dalam gelombangnya luar biasa. Yang adem ayam tentram. Semua orang punya masalah dalam hidup. Dunia ini tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Kalau belum waktunya mati gimana? Pas ngeliat ada keranda lewat, ikut. Bapak, boleh saya ikut? Boleh, silakan masuk. Ustaz, saya kerja jadi pengantar anjing berburu dari daerah Jawa ke Sumatera. Untuk 1 ekor anjing dapat upah 400.000. Kira-kira uang hasil itu haram atau tidak Pak Ustaz? Anjing 3. Oh, ibu-ibu sudah jawab. Nah, Rasulullah SAW an thamanil kalbi, haram hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil baghi prostitusi. Wa hulwanil kahin, upah dari dukun. Dukun-dukun yang dapat upah maka haram. 3. Tapi anjing ada yang boleh. Pertama, anjing penjaga kebun. Yang kedua, mukallibin, anjing yang sudah dilatih untuk berburu. Maka dia tidak masuk dalam kasus ini. Anjingnya dipakai untuk berburu. Adapun anjing yang bukan penjaga dan bukan berburu, kalau kita pelihara, maniqatana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing untuk memelihara menjaga kebun, 1 hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besarnya 7 km panjangnya, tingginya luar biasa. Ketika kita naik ke Jabal Rumat, nampak Bukit Uhud, sore menyala karena cahaya matahari, 7 km. Setiap 1 hari amalnya dikurangi 7 km. Sedangkan amal dia sebesar bisul. Maka setiap hari amalnya min. Ustaz, bila kita sholat, pandangan kita sewaktu berdiri mengarah ke tempat sujud. Ya, tempat sujud. Bagaimana ketika rukuk Pak Ustaz? Ke tempat sujud. Ada katanya yang dilihat ujung kaki. Enggak, tempat sujud. Kalau ujung kaki yang dilihat, iya kalau kaki kita. Kalau kaki kawan, kakinya busuk pula. Busuk kaki kawan ini. Bila tatapan pandang tempat sujud, artinya posisi kepala agak mendongak, ya. Karena ketika sujud rukuk, kepala tidak terlalu turun seperti sapi ketemu padi, ketika sapi ketemu rumput, tidak pula mendongak seperti kuda jantan mencari kuda betina. Tapi dia begini, tidak terlalu menunduk, pas. Begitu. Andai diletakkan bejana di atas tengkuknya, tidak tumpah. Balik dari sini, ambil mangkok, letakkan tengkuk. Bila tetap pandangan ke tempat sujud, artinya posisi kepala agak mendongak dengan mata agak melotot. Tidak melotot. Sedangkan saya punya sakit vertigo, tak bisa mendongak. Ini an-nadir kal ma'dum. Orang yang jarang karena kasuistik, maka tidak masuk dalam kategori ini. Orang vertigo tidak bisa dibuka matanya, dia harus tetap. Karena kalau dibuka, bugoyang dunianya. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena. Saya kena vertigo, menggigil, keringat dingin. Solat isya 2 rakaat. Rakaat ketiga pingsan. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Waktu itu belum menikah, masih lajang. Jamaah yang punya rumah sakit, Ustaz Somad, ini kita ke rumah sakit, ya. Lalu kemudian sampai di rumah sakit dikasih dokter. Dokternya masih muda, belum nikah, cantik.
Setelah keluar ditanya sama jamaah, gimana Pak Ustaz? Hilang vertigonya. Gempa Pak, saya bilang. Kata dokter, Bapak tidak sakit apa-apa, hanya perlu istirahat tidur 2 bulan di kamar. Gak bisa. Datang kawan, bekam. Di atas kepala 1, di belakang 5. Alhamdulillah sehat. Nah, maka vertigo itu obatnya bekam. Kata kawan terapis bekam, nanti setelah bekam ini datang lagi kemari bulan depan. Sampai sekarang saya nggak datang-datang, karena nggak ada kumat. Kalau kumat baru datang lagi. Apabila sujud, apa mata kita tetap terbuka, tertutup, atau gimana Pak Ustaz? Salat itu buka atau tutup? Lihat, ketika Nabi sakit, yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Ketika imamnya Abu Bakar Siddiq, lalu Nabi datang ingin salat berjamaah. Sahabat menepuk tangan. Mereka tepuk tangan. Mereka ingin ngasih tahu Abu Bakar itu ada imam datang tuh. Lalu kemudian setelah salam kata Nabi, jangan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin-nisa. Tepuk tangan itu bagi perempuan, karena mereka tidak menyebut subhanallah. Adapun kalian kalau mau menyebutkan subhanallah. Nah, kira-kira sahabat Nabi itu sholatnya matanya terbuka atau terpejam? Terbuka, karena kalau tidak terbuka tidak mungkin dia tahu. Contoh hadis kedua, ketika Nabi sedang sholat, Masjid Nabawi belum pakai keramik, lantainya pasir, Nabi pakai sendal. Lalu Nabi buka sendalnya waktu sedang sholat. Semua sahabat yang di belakang buka sendal. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi melihat sendal bertebaran di belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka sendal? Karena kami lihat engkau buka sendal. Kata Nabi, aku buka sendal karena kata Jibril, sendalku ada najis. Kalian enggak ada najis, kenapa dibuka? Pertanyaannya, apakah sahabat waktu itu buka mata atau tutup mata? Buka. Contoh ketiga, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika kau sedang salat. Allahu akbar. Bunuh 2 yang hitam. As-su'ban, ular, wal aqrab, kalajengking. Kira-kira mata terbuka apa tertutup? Terbuka. Kalau tertutup mana nampak? Tutup. Tiba-tiba anaconda muncul. Baik waktu tegak maupun waktu sujud. Bahkan ada dokter buat penelitian, ketika rukuk dan sujud membukakan mata, itu latihan untuk sensor mata, melihat dari jauh, melihat dari dekat. Maka kornea matanya lebih sehat. Tanya THT, telinga hidung tenggorokan. Salah, dokter mata lah. Jazakumullah khairan. Kalau kamu diucapkan jazakumullah khairan, jawabannya wa iyyakum. Wa iyyakum itu artinya you too, kamu juga. Matur suwun. Jazakumullah khairan. Ini banyak orang jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Pak Ustaz, aku dah lama nak jumpa Pak Ustaz. Wong kita galau dah Pak. Sejak dari Perawang tapi payah betul. Oh, di Riau ni. Alhamdulillah di sini bisa awak jumpa. Awak tak banyak minta foto bersama aja Pak Ustaz. InsyaAllah nanti datang ke belakang kita foto bersama. Cuma khawatirnya semua mengaku yang punya surat. Adakah bacaan doa agar mendapat anak laki-laki yang soleh? Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Sakingkan kabulnya doa ini, bisa-bisanya Sarah yang sudah divonis mandul tak punya anak. Ibrahim punya istri pertama namanya Sarah. Sarah nggak melahirkan anak, akhirnya dia buka franchise Hajar. Setelah itu lahirlah anak. Waktu itu umur Ibrahim 86 tahun dalam tafsir Ibnu Katsir. 13 tahun setelah itu, 13 tahun 86 lahir Ismail, 99 lahir Ishak. Jaraknya 13 tahun. Yang dikatakan tak mungkin punya anak, ternyata Allah kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bukan sulit bagi Allah mempertemukan sel telur indung dengan ovum dengan sperma. Maaf, mudah saja bagi Allah. Lalu kenapa Allah tak lakukan itu Pak Ustaz? Dia hanya ingin melihat tetes air matamu di tengah malam. Dia hanya rindu dengan munajatmu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, bukakan pintu supaya punya anak. Kalau tak punya anak juga, franchise juga aku nanti ya Allah. Jika di suatu daerah ada 2 orang yang sudah diakui keilmuan, yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli fikih, siapakah yang berhak menjadi imam solat di masjid daerah tersebut?
aqra'uhum wa afqahuhum. Aqra'uhum yang paling banyak hafalannya. Siapa yang paling banyak hafalannya? Sama-sama 30 Pak Ustaz. Yang ini 30 juz, yang ini juz 30. Enggak sama itu. Nah, ketika hafalannya sama, siapa? Afqahuhum, yang lebih faqih, yang lebih alim, yang lebih ngerti. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia ta'wil. Nah, sekarang kebalikannya. Yang satu hafal 30 juz tapi cuma pandai baca. Yang satu faqih. Siapa didulukan? Yang faqih didulukan. Rubba hamili fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak orang bawa Quran, bawa hadis tapi tak faqih. Yang ini hafal hanya ayat-ayat ahkam saja, tapi dia faqih. Dia didahulukan. Kalau tidak ada imam ratib. Buka dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili. Berkumpul kita semua, yang paling layak jadi imam ulil amri. Ulil amri enggak ada, imam ratib yang diangkat oleh imam. Kalau tidak ada, barulah diangkat tadi imam fit and proper test. Bapak Ustadz yang terhormat, boleh dijelaskan bagaimana, kapan diajarkan siapa Nabi Muhammad tentang gerakan sholat? Saya buka kajian gerakan sholat, bedah buku 99 tanya jawab sholat 2 jam. Berarti kita selesai jam berapa nanti nih? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi Bapak tinggal tulis saja di YouTube somat sholat, enter, dapat. Dari mulai usolli sampai salam, sampai letak tangan, semuanya ada dalam kajian bedah buku 99 tanya jawab sholat. Istri saya baru melahirkan anak perempuan. Mohon doanya Pak Ustaz. InsyaAllah kita doakan, Allahumma ja'alha bintan salihah. Jadikan anak bapak ini dan anak kami semua anak-anak yang salihah. Apakah hukum sunat pada anak perempuan? Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang mewajibkan khitan hanya satu mazhab, Syafi'i saja. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali menyebut mukarramatun mustahabbah. Khitan pada perempuan dianjurkan, baik tapi tak wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Ustaz pilih mana? Saya pilih mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena sebabnya adalah menurunkan libido seksual. Kalau bidan di rumah sakit tidak mau, karena ini aturan dari PBB internasional, tidak ada lagi khitan di dunia, bawa ke bidan kampung yang mengerti khitan supaya dikhitan. Kalau umurnya sudah lewat, tidak lagi, karena bisa mengancam kematian, risiko dan lain sebagainya. Tapi kalau baru lahir anaknya, anak Ustaz dikhitan, anak saya laki-laki. Di kesempatan yang langka ini, saya Piko memohon ijazah ilmu yang dapat dari Ustaz. Ajaztukum bi kitabi wa muhadarati. Aku berikan ijazahku kepada Piko. Buku 33 tanya jawab seputar kurban, 30 tanya jawab seputar Ramadan, 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, dan semua ceramah aku ijazahkan kepada Piko dan semua yang hadir dalam majelis ini. Jangan lupa saling mendoakan. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya buang air kecil, saya merasa sudah tuntas, tapi ketika sholat keluar sedikit, apakah harus ulang? Maka pertama buang airnya jongkok, lalu kemudian kaki kiri ditekuk ke atas karena untuk menekan lambung. Ketika di ujung di akhir mendeham, membatuk supaya dia keluar. Lalu kemudian setelah itu bersih, jangan lagi was-was. Baca qul a'udzu binnas alladzi yusfisunas minal jinnati wan nas. Kalau tetap menetes, berarti kena penyakit namanya sulusul baul. Sulusu rantai, baul kencing. Sulusul baul, kencing berantai tak putus. Bagi yang kena penyakit sulusul baul, sama seperti perempuan yang kena istihadah. Perempuan yang kena istihadah, batas maksimal haid 15 hari. Masuk hari ke-6 ke-17, maka dia tidak lagi haid tapi istihadah. Sama dengan laki-laki yang sulusul baul. Tidak boleh berwuduk sebelum masuk waktu salat. Kalau dia berwuduk jam 11.30, menunggu waktu zuhur, wuduknya batal karena menetes.
Maka dia berwudu setelah masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kamar mandi, basuh cuci bersih, pakai pakaian, apakah maaf cakap celana dalam atau pakai pembalut. Setelah itu dia berwudu, dia sholat. Andai menetes saat sholat itu, ma'fu anhu, dimaafkan. Namanya sulusul baul pada laki-laki, istihadah pada perempuan. Nampaknya tak selesai juga. Adik ibu saya, paman saya saat ini petinggi di Al-Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Bagaimana saya mensikapinya? Haruskah saya anggap dia kafir? Ahmadiyah kafir. Kenapa? 10 kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu cirinya adalah mengingkari salah satu dari rukun iman. Saya punya kawan, sama-sama di Kairo dulu, S2 di Inggris, berkawan dengan Ahmadiyah. Dia mau tes Ahmadiyah. Aku ahlu sunnah, ikut kamu jadi imamku wahai Ahmadiyah. Maukah engkau jadi makmumku kalau aku jadi imam? Apa kata Ahmadiyah? Tidak. Kami tidak mau kalian jadi imam karena kalian tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad. Mereka mengkafirkan kita. Orang ini mesti diajak kembali ke dalam ajaran Islam. Seandainya ini negeri Islam, mereka disuruh tobat 3 hari. Hari Jumat tidak tobat, hari Sabtu tidak tobat, hari Ahad tidak jaga tobat. Habis, tamat riwayat. Tapi karena kita tidak menganut hukum Islam, maka orang bebas nantang. Kamu kafir? Iya, aku memang kafir. Emang mau apa? Oleh sebab itu jaga anak keluarga sahabat kita, jangan sampai ikut aliran-aliran. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya. Amin. Ustaz, saya pernah mendengar kajian Ustaz bahwa Nabi mendengar bunyi sendal Bilal di surga. Amalan yang tak pernah meninggalkan sholat wudu. Apakah Nabi kita juga melakukannya? Tidak. Ini dalil tidak betulnya ungkapan orang. Pernah nggak dibuat Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Orang yang mensyaratkan mesti ada fi'il Nabi, dia sudah membuang 2/3 sunnah. Karena sunnah itu 3: qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Salat sunat wudu tidak ada dalam fi'liyah. Begitu juga tentang salat sunat sebelum dipancung. Sebelum dipancung ada sahabat namanya Khubaib. Khubaib sebelum dipancung, apa permintaanmu Khubaib? Dia sholat sunat 2 rakaat. Itu tidak pernah diajarkan Nabi. Tak pernah Nabi mengajarkan usolli sunnatan qabliyah pancung. Jadi ada perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi membenarkannya. Namanya sunnah taqririyah. Pak Ustaz, tentang masalah baca basmalah di surat Al-Fatihah, Ustaz mengatakan Imam Syafi'i dibaca keras, Imam Hambali Hanafi dibaca pelan, sir. Sedangkan Imam Malik tidak baca sama sekali. Ini dikutip di YouTube. Betul. Yang ingin saya tanyakan, bukankah di surat Al-Fatihah adalah ayat pertamanya? Kalau tak dibaca sama sekali gimana Pak Ustaz? Nanti kalau pergi ke Maroko, beli Quran cetakan Maroko. Nomor 1-nya bukan pada bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1. Ar-Rahmanir Rahim. 2. Malik Yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap 7 juga, tapi beda wakafnya. Hukum bismillah dalam Quran ada 3. Bismillah yang disepakati sebagai ayat Al-Quran, itulah dia bismillah yang ada dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat semua mazhab, itu bismillah ayat Quran. Bismillah yang ikhtilaf, bismillah dalam Al-Fatihah. Maliki mengatakan bukan ayat, Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan bagian dari ayat. Sedangkan bismillah yang bukan ayat Quran adalah bismillah setiap pemisah surat. Qul huwallah ke Qul a'udzu falaq ada bismillah, itu bukan ayat. Qul falaq ke a'udzu nas ada bismillah, itu bukan ayat. Bismillah yang di pangkal Al-Baqarah itu bukan ayat. Ini tentang hukum bismillah dalam Al-Quran. Bolehkah seorang suami seenaknya sama istri?
Khairukum, yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang paling baik pada istriku. Nabi pulang ke rumah tengah malam, dia ucapkan salam, Aisyah tidak membuka pintu. Nabi tidur di depan, pas tempat kita ziarah ke makam Nabi. Besok pagi Aisyah terbangun, maafkan aku Rasulullah. Tak masalah, kata Nabi. Coba sumat suami sekarang, memang dia tak marah, tapi yang sel pintu tu hilang. Pulang Nabi ke rumah, bau mulut Nabi asam karena dia habis makan maghafir. Maghafir madu dari saripati bunga tapi agak masam. Lalu Aisyah tutup mulut. Bau masam ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sejak hari ini aku tak akan makan maghafir. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, hai Muhammad, la tuharrimu ma ahallallahu lak, jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik, karena hanya ingin menenangkan istrimu. Diharamkannya maghafir untuk dirinya karena Aisyah tak suka. Suami sekarang, bang, bau tembakau, terserah, uang aku, kamu harus ikut aku semaumu. Oleh sebab itu maka Nabi tak pernah manggil nama Aisyah, karena perempuan itu selalu mengingat kata-kata yang lembut di telinganya. Maka Nabi memanggil, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kulit Aisyah putih kemerahan, dia panggil Humairah. Bapak kalau panggil ibu Humairah, the best, mantap. Ustaz, boleh saya panggil istri saya Humairah? Boleh. Tapi dia enggak putih, enggak apa-apa. Perbuatan paling baik idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke hati orang beriman. Besok pulang, ya Humairah. Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggilnya ya Hajar Aswad. Ada ustadz yang ngomong, matikan dirimu sebelum kau dimatikan. Bagaimana cara mematikan diri sebelum mati, Pak Ustadz? Mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum kau mati. Ini ucapan ulama tarekat Naqsyabandiyah disusun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Qadiriyah disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syaziliyah disusun oleh Abdul Hasan Asy-Syazili. Orang yang mati itu lidahnya memendek, maka dia letakkan ujung lidah di atas langit-langit seperti orang mati. Dia pejamkan mata, aku sekarang sudah mati. Pejamkan mata, hilang hawa nafsu, hilang keinginan. Dia berada dalam kelambu. Kenapa pakai kelambu? Karena dalam kelambu itu seolah-olah dia sedang dalam liang lahat. Buka mata, lihat kelambu, kirinya tanah, kanannya tanah, atapnya penutup. Aku sedang mati. Mati sebelum mati, hilang hawa nafsu. Tapi bukan setelah itu bawaannya mau mati aja. Maksudnya setelah itu dia tetap akan bangkit. Jangan katakan orang-orang tasawuf itu meninggalkan dunia lalu dia tidak mementingkan dunia. Seandainya orang tasawuf hanya mengingatkan dunia, pastilah Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar tidak dibuang Belanda ke Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama tasawuf dari Sulawesi Selatan, itu dibuang Belanda ke Afrika Selatan. Memang sama-sama selatan, tapi Afrika Selatan dengan Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena dia berperang, berjihad, bukan dia sekedar berzikir, memetik tasbih dalam kelambu. Syekh Yusuf Al-Makassari mengambil tarekat Syattariyah dari gurunya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf Singkili dari Singkel Aceh punya murid 3 orang yang masyhur. Pertama Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Yang kedua Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman. Yang ketiga Syekh Abdul Muhi dari Pamijahan, Jawa Barat. Ini ketiga ini ulama-ulama besar. Mereka mengajarkan tasawuf, kesucian hati. Bagaimana caranya kita mengenal Allah sedangkan Allah tak berupa, tak berbentuk? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama. Fad'uhu biha. Panggil dan kenali dia dengan nama itu. Idza
idza dzakartahu wasaftahu birrahmah, idza da'awtahu birrahmah faqad wasaftahu wa idza da'awtahu birrahman faqad wasaftahu birrahmah. Ketika kau panggil dia, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ada makna yang terkandung di balik. Ketika kau katakan ya Rahman, maka di balik Rahman itu ada rahmah. Ya Aziz, di balik Aziz ada izzah. Mengenal Allah dengan mengkaji Asmaul Husna setiap pagi Sabtu jam 10 di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau dengan Dr. Mustafa Umar. Mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Yang kedua, mengenal Allah lewat af'al, perbuatan Allah. Makanya ada tauhid asma' was sifat. Siapa itu Allah? Namanya siapa? Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Apa sifatnya? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Bagaimana perbuatannya? Apakah biasa ditangkap dengan mata? Yudrikul abd. Allah tidak memperlihatkan dirinya. Maka orang Yahudi minta Tuhan secara nyata. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tak mau beriman kepadamu hatta narallaha jahra, kami ingin Tuhan itu nyata berbentuk. Mana dia? Tapi kemudian Islam mengajarkan tidak memfisikalisasi Tuhan, tidak memvisualisasikan Tuhan, tapi kita merasakan keberadaan dia. Dia ada, dirasakan dengan iman. Maka kita tak berbuat salah, buat dosa. Kenapa? Kita merasakan dia. Inilah puncaknya ihsan. Apa itu ihsan? Islam. Setelah Islam, iman. Setelah iman, ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat dia, fa innahu yara. Dia yang melihat engkau. Rasakan kehadiran Allah. Banyak-banyak puasa sunat. Besok jangan lupa sahur. Puasa sunat 10 Muharram. Bagi yang berkeyakinan 1 Muharram hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pas 10. Bagi yang berkeyakinan 1 Muharramnya Jumat, maka dia puasa. Puasa meyakini keberadaan Allah. Banyak-banyak puasa sunat. Masuk kamar mandi, kunci, ambil minum air dalam bak. Tak ada orang tahu. Begitu mau keluar, keringkan bibir, miringkan kepala. Tak ada orang tahu. Tapi saat itu kita tidak mau membohongi diri. Saat itu kita sedang meyakini keberadaan Allah walaupun dia tak nampak. Makanya dalam Islam diajarkan sebelum solat, sebelum puasa, sebelum berzakat, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mencatat amal, kiraman katibin, ghaib. Surga dan neraka, ghaib. Malaikat mencabut nyawa, ghaib. Yang kita sembah itu ghaib. Di antara yang ghaib Allah, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Kata terakhir, apa yang harus kita lakukan saat suami berselisih dengan orang tua di keluarga kita dan dia melarang kita untuk bersilaturahim dengan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Cari orang ketiga. Orang ketiga kan selalu merusak rumah tangga, Pak Ustaz. Ini insya Allah tidak merusak. Kira-kira siapa orang yang bisa mendamaikan ini? Jangan ibu berusaha mendamaikan antara orang tua ibu dengan suami ibu. Ada ustaz favorit dia. Siapa ustaz yang paling dia senang? Dia selalu ikut pengajian Ustaz Nababan. Bawakan Ustaz Nababan juga. Dia selalu ikutnya Habib Fulan. Mintakan Habib itu ngomong ke dia. Dia sukanya sama artis Fulan. Bawakan ke siapa yang itu nanti ngomong ke dia, kamu begini. Maka Allah Ta'ala akan mempertahukan hati. Doa jangan lupa. Doa silahul mu'min. Apa kata Nabi? Doa, doanya mukhul ibadah. Otak sumsumnya ibadah adalah doa. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak balikkan hati, maka balikkan hati suamiku, tautkan hati orang tuaku, supaya dia bisa bekerja sama baik, tersambung tali ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.